ini dia Ko Kamseng. Oke, ada yang kenal sama Ko Kamseng nggak di sini, teman-teman? Nggak kenal ya? Apa ini? Topi mana topi? Kalau kita pakai topi baru ada yang kenal. Sampai depan pintu Ko Kamseng dicegat. Kamu siapa? Saya pembicara. Oh, silakan masuk. Sampai segitunya loh. Akibat power dari personal branding. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Ko Kamseng brandingnya itu pakai topi walaupun udah ganteng. Waduh, mau gimana lagi kita harus pakai topi menjadi Ko Kamseng. Mana slide-nya? Oke, kita mulai dari slide-nya ya. Kita enjoy aja teman-teman. Jadi Ko Kamseng itu apa adanya ya. Ini habis acara di sana kotor banget. Masa aku ngisi acara ini kotor-kotor? Nah ini. Lanjut. Siapa itu Ko Kamseng? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak tahu, aku juga nggak tahu sih. Jujur, Ko Kamseng itu waktu tahun lalu ya, setahun yang lalu, tepatnya di bulan Januari, Februari, Maret itu masih belum siapa-siapa. Artinya kita berhasil di affiliate itu memang butuh proses dan waktu, konsisten dan konsisten lagi sih. Jadi kita memang harus konsisten dan konsisten teman-teman. Lanjut bang. Ko Kamseng adalah seorang content creator dan mentor sekarang ya, karena udah teredukasi juga, teredukasi resmi dan TikToknya juga. Dan buat Bang Prima, mana tadi Bang Prima? Orang TikTok asli udah pulang ya? Padahal baru aku mau bilang, Ko Kamseng itu nextnya Kocun. Belum ada yang ngalahin dia, kita harus pede dong. Ibu-ibu yang di sini, ada nggak yang masih belum pede konten depan muka? Banyak ya, coba angkat tangan. Nah, putuskan dulu orang malumu. Kau belum putus, kamu nggak bisa kayak Ko Kamseng. Betul nggak? Berani nggak Ko Kamseng bilang, Ko Kamseng, nextnya Kocun. Siapa lu? Kalau kita nggak pede sama diri kita sendiri, kalau kita tidak percaya diri kita sendiri, siapa yang mau percaya? Betul nggak? Betul. Kalau kalian aja percaya sama diri kalian, kalian punya motivasi. Oh, aku harus seperti dia. Oh, aku harus ngalahin dia. Itulah namanya kepercayaan diri dulu dari diri sendiri. Kalau dirimu sendiri nggak percaya, apalagi orang lain. Kita sebagai afiliator untuk menjual produk, menjual barang. Kamu nggak percaya sama barangmu, kamu tidak percaya sama dirimu, apa yang kamu jual? Jual diri aja nggak bisa, apalagi jual produk. Nah, silakan. Ahli dalam perkembangan akun dari nol. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini masih nol, sama saya juga nol di tahun lalu. Bahkan ya, Ko Kamseng nonton Kodenis, Bang Berto, wah live, udah komen gak dibaca-baca, jancuk. Pernah ya? Kita udah komen setengah mati, lewat lagi komennya. Itu saya pernah rasain juga. Sampai akhirnya saya bisa di panggung ini berkat apa teman-teman? Tahu nggak? Berkat apa? Percaya diri. Orang dalam. Berkat konsisten dan Percaya diri. gak tahu malu dong. Kalau tahu malu mah nggak ada di sini. Ngomongnya gagap. Perkenalkan, nama saya Kamseng. Saya grogi panggung, apalagi dilihat oleh 500 orang. Grogi ya, karena apa? Kepercayaan dirimu bakal tumbuh kalau kamu percaya. Percaya apa? Kita bisa. Kita punya Tuhan yang Maha Esa, betul ya? Setuju ya? Setuju. Ketakutan kamu itu nggak ada apa-apanya sama Tuhan kita. Jadi kita serahkan itu semua ke Tuhan dan kita konten secara brutal. Anggota brutal ada Bang Adli, Ko Denis, ada suhu brutal juga di belakang, Bang Berto, ada Bang Neo. Ibaratnya tuh Bang Bertonya itu Tom Samcong, ini Bang Neo itu bukan Sun Gokong, Ko Kamseng cepat guys, paling gemuk ya kan? Sama ya? Oke lanjut Bang. Nah, ini nggak perlu pakai slide ya, harus cerita aja ya.
Udah membantu orang banyak juga. Jadi kebanyakan juga teman-teman yang udah sukses minimal 1 juta per hari, 2 juta per hari. Mama Abram masih ingat ya siapa yang viralin? Pak Deno siapa yang viralin? Masih ingat nggak? Ketendang. Kok Kamseng yang viralin tapi nggak ada yang banyak tahu. Bang Beto viral Kok Kamseng, Bang Beto viralin Bang Nio. Itu adalah suatu pencapaian yang kita dapat. Karena apa? Kita ini berhasil di TikTok itu bukan berarti kita yang apa ya? Yang terbaik atau lebih baik daripada orang lain. Tapi kita menjadi diri sendiri. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Bengong ya? Wah nggak jam-jam ngantuk ini kan? Aku mau satu dulu nih biar nggak ngantuk. Lanjut Bang. Jam-jam ngantuk ini jam-jam rawan ini ya. Ada mau duit nggak? Duit aja cepet. Biar melek. Lanjut ya. Oke. Branding Kok Kamseng tadi Kok Kamseng nggak pakai topi, nggak ada yang kenal sampai dilarang masuk loh. Gila, topi ini keramat kali. Ambil lagi. Pas dipakai, oh orang udah tahu. Oh itu Kok Kamseng, foto dong. Tadi nggak ada yang minta foto. Bang Neo, Bang Denis, Ko Denis di situ foto. Aku cuma liatin. Oh iya, aku nyelonong loh. Nggak ada yang minta foto. Kenapa nggak pakai topi? Pakai kacamata, ya kan? Itulah kuatnya personal branding. Kok Kamseng selalu konten pakai topi, ya kan? Bang Berto selalu pakai baju dong. Kalau nggak pakai baju telanjang, pelanggaran. Kok Denis itu akunnya sakti ya, dia mau pakai apa pentil, aman-aman aja. Bingung juga, ini TikToknya ada apa enggak ini? Oh iya, apa gara-gara ada orang dalam gitu kan? Lanjut Bang. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha payah dari TikTok affiliate ya, ini Kok Kamseng mau kasih tahu peluang di TikTok affiliate itu masih sangat-sangat besar dan masih sangat-sangat tambah sangatnya 1000 kali sangat-sangat berpotensi untuk kita memperbaiki ekonomi keluarga kita. Dulu Kok Kamseng tinggal di rumah kayu, rumah papan, kita sewa itu 1 tahun itu 4 juta. Itu Kok Kamseng konten, resign dari tambang, itu gajinya 12 juta, aku kasih tinggal. Demi fokus di affiliate, padahal kerjanya nggak jelas. Kamu bayangin, gaji 12 juta ditinggalin, kerja affiliate yang gajinya nggak datang. Kenapa Kok Kamseng berani memutuskan sesuatu yang ditentang sama orang tua sendiri? Dibilang goblok, bego itu udah biasa. Apa itu TikTok? Joget-joget doang. Enggak bos, sekarang kita udah membuktikan ada di panggung ini dan udah bisa dapat ratusan juta tiap bulan. Itu berkat siapa? Itu berkat kerja keras kita. Jadi selama kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan. Betul ya? Kalau teman-teman di sini nggak pede sama diri kalian sendiri, kamu mau jualan apa nggak akan laku. Pertama, percaya dirimu, jadi diri sendiri. Kalau kamu mau jadi seperti Ko Denis ataupun Bang Berto misalnya ya, atau jadi Koyohan, gini. Jadi biar aku ceritakan. Nah itu cerita Koyohan misalnya, atau misalnya Miss Konten, satu SKS bersama Miss Konten, bisa gitu ya. Atau Bang Neo, emang tai misalnya ya, itu aja laku, penjualan ratusan juta. Gila nggak? Gila kan? Dia yang gila, kita mah enggak. Jadi gini teman-teman, kita berjuang bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Paham? Di sini kita berjuang sama-sama. Aku tahu ekonomi kita dari ekonomi bawah. Kalau yang mereka itu udah kaya, ini orang miskin. Kalau mereka udah kaya, ini orang miskin. Kita mulai dari bawah. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, tidak ada orang lain yang mampu mengubah, termasuk orang tuamu. Yang bisa mengubah diri kamu adalah diri kamu sendiri dan kerja keras, etos. Tuhan nggak tidur. Aku ngonten di bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu tidak ada pendapatan sama sekali. Di bulan keempat itu pun akhir bulan baru dapat 9 juta dari TikTok. Di bulan keempat loh ya, bayangin ya. Di bulan keempat 9 juta. Kenapa sampai dinotis sama Bang Berto?
Di bulan keempat meningkat menjadi 24 juta karena dia itu semakin menggulung karena konten kita semakin banyak. Oke? Jadi kalau ketika konten kita sudah semakin banyak, orang juga udah tahu kita. Teman-teman tahu nggak? Kalau orang tahu kita mau jual apapun itu pasti masuk. Contoh, Mami Luis, kenapa dia bisa terkenal? Karena dia membangun yang namanya personal branding. Dia menampakkan anak-anaknya, kehidupannya. Tidak apa-apa, tidak ada larangan apapun, tidak ada aturan yang seperti apapun yang melarang kalian konten apapun di akun kalian. Kamu mau storytelling bercerita tentang kehidupanmu, itu sah-sah aja karena akun-akunmu. Dan mentor juga nggak peduli sebenarnya. Betul nggak? Yang peduli sama akun kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ya mau konten, jangan selalu keranjang kuning seperti yang Kodenis bilang. Kita konten pertunjukan dirimu itu siapa? Kok Kamseng misalnya suka jungkir-jungkir balik, suka jadi vampir tobrut misalnya. Tahu nggak? Belum nonton ya? Waduh, nggak punya TikTok lah, nggak punya HP kan ini. Jadi jangkauan audiens ya bakal lebih luas ketika kita dikenal orang semakin luas juga. Ketika kita membuat konten yang melulu konten keranjang kuning, kalian itu tidak ada bedanya sama orang lain. Karena kalian hanya menjual. Tidak ada bedanya sama afiliator lain. Yang kita perlukan di sini adalah menjadi berbeda, menjadi dirimu sendiri. Aku tanya di sini, kita diciptain Tuhan sidik jari sama nggak kita? Beda semua ya. Dari mata, rambut, ada yang botak, ada yang kinclong, ya kan? Ada yang botak setengah, ada yang botak kayak Bang Andi juga ada, ya kan? Jadi apapun, pertunjukkanlah personal branding kamu dulu. Ketika kamu sudah melihat personal brandingmu dan follower kamu itu adalah orang yang menyukai kamu akan menjual lebih gampang ketika kamu tidak mempunyai personal branding. Ini ilmunya sama nih, Kodenis sama Komamsi itu ilmunya sama nih, karena satu guru kita. Oke, lanjut. Tidak ada lagi ya. Ini karena waktu terbatas, jadi aku sampaikan materi yang inti-intinya aja ya. 5 tip, 1 tip aja lah ya, karena udah nggak cukup kali ini. Oke, kalau teman-teman pengen akunnya lebih jelas, lebih cepat berkembang, kita itu memang harus mengkategorikan diri kita di satu niche. Contoh ya, teman-teman lagi masih dari nol. Yang di sini masih akunnya dari nol ada nggak? Nggak ada ya? Oh banyak juga ya. Kalau akunmu dari nol, kita membahas sesuatu yang lagi masak ada yang lagi masak, lagi viral ya teman-teman ya. Kalau misalnya sekarang yang lagi viral apa, misalnya Kodenis jambak Ferini misalnya, jambak-jambakan misalnya ya, itu viral tuh. Nah kamu boleh kontennya ceritain menurut pandangan kalian, kayak yang dilakukan sama Kodenis. Itu aku bocorin loh, masa nggak ada tepuk tangan sih? Jadi kalau teman-teman pengen lebih cepat naik followernya adalah membahas sesuatu yang lagi viral menurut gaya kalian masing-masing. Ketika kita sudah dikenal sama orang lain, kita akan menjual lebih gampang. Niche itu diperlukan ketika kita pengen masuk ke suatu produk. Misalnya, kalau kalian sekarang lagi fokus di treadmill semua jual. Bang Adli jualnya di TWS semua dijual. Biar apa? Traffic orang tuh udah tahu, oh Bang Adli itu ternyata jual TWS. Jadi kalau aku mau beli TWS, ya aku beli ke dia aja. Paham ya? Lanjut. Udah habis ya. Kalau ini nggak usah dibilang lah ya. Next Bang. Ini bisa baca semua ya. Oke, gunakan trend dan hashtag. Ada yang nggak pernah pakai hashtag nggak di sini? Kode ini sih nggak pernah pakai hashtag. Gini, hashtag itu berpengaruh ketika kita mengupload produk yang random. Karena algoritmamu akan membaca produk yang kamu jual itu apa. Kalau misalnya kita membahas sesuatu yang viral, ya kan? Tiba-tiba kita jualan produk, algoritmanya bingung tuh. Biasanya bingung tuh. Nah, lebih bagus kita menambahkan minimal 3 hashtag. Kayak gitu ya, teman-teman ya.
karena waktunya udah habis, jadi ya itu aja sih dari Kokang Seng. Hah? Lompat katanya kawan. Oh iya ya. Satu lagi utang dulu boleh nggak? Bersambung. Oke, evaluasi dan adaptasi. Ini selalu Kokang Seng tidak pernah share ya sebenarnya. Ini rahasia evaluasi dan adaptasi strategi. Kenapa Kokang Seng dari dulu akunnya tuh selalu berkembang sampai Kokang Seng berani menyatakan diri. Oh, Kokang Seng adalah Next Kucun. Padahal kalian lihat Kokang Seng sekarang bukan siapa-siapa. Tapi kita lihat setahun lagi ya. Ini aku berani pegang omonganku karena aku adalah orang yang ambisius dan bekerja keras, teman-teman. Kalau kalian punya percaya diri dan kalian melakukannya dengan betul dan tepat, percayalah bahwa kita mampu mengubah ekonomi keluarga kita. Sukses ya. Bingung, Jim. Aku punya tukang siksa. Dia tugasnya disiksa-siksa aja soalnya. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Thank you. Kokang Seng. Terima kasih.